hitam itu indah, putih juga indah kok. Gitu. Jadi saya semakin percaya bahwa kalau kita menggeluti dengan apa yang kita punya, otomatis kita akan bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dan original dan kontekstual dibanding kita harus mengikuti Yang orang lain. Karena nggak bersumber dari kekayaan atau masalah yang kita dan miliki. itu juga menguatkan saya tentang desa. Kalau saya mulai dengan desa dan apa yang ada di dekat saya desa, meskipun dia penuh dengan masalah, dia juga punya potensi. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Yang dia akan menghasilkan seperti itu. Originalitas muncul di situ ya. Mas Singgi S. Kartono, ketemu juga kita akhirnya Mas. Setelah DM-DM-an dan lihat-lihatan di Instagram dengan karya-karyanya. Semesta mengaturnya, Mas. Wes, kabar gimana Mas? Sehat? Sehat, Mas. Ya, masih beraktivitas di desa yang teduh ya sekarang karena musimnya harusnya kemarau jadi nggak jelas nih sekarang ya. Di desanya terasa banget ya perubahan iklimnya itu. Terasa banget, Mas. Dan membingungkan petani sebenarnya. Yang paling terdampak nyata petani. Sekarang ini Temanggung harusnya kan musim tembakau dan normalnya tembakau bagus itu musimnya kemarau, kering. Karena itu kaitannya dengan kualitas pada saat penanaman dan pada saat panen. Pengeringan, dan itu yang terbaik kan selesai kering sehari sebenarnya. Oke, itu yang bikin tembakonya. Nah, sekarang tapi yang lain-lain di pertanian juga gitu semua. Pranoto Mongso mungkin harus ditoto kembali, Mas. Karena itu salah satu indikasi wis ra cocok ya kayak gitu dengan kondisi perubahan iklim yang seperti itu. Gitu. Dan situasi ini nyata ya kalau di desa kita lihat langsung, kayak tadi kita ke labnya sepeda Agi tadi ya. Yang kelihatan emang indah, gunung, orang bercocok tanam, tapi sebenarnya di balik itu ada cerita mereka yang terdampak langsung dari perubahan iklim. Dan sedihnya mereka tidak punya cukup pengetahuan, tidak punya cukup kapital, tidak punya cukup semua yang sebenarnya harusnya bisa mendukung itu. Mereka butuh lab sebenarnya, mereka butuh R&D, mereka butuh anak-anak muda yang mikirin mereka. Ya, pemandangan indah di sepeda lab itu saya buat agar orang kalau ke sana saya jelaskan itu indah, tapi juga sedih di baliknya. Untuk kita terpanggil untuk nyelesainnya. Saya di sana itu ya punya hutang, menikmati keindahan setiap hari, tapi gimana ya carinya untuk paling nggak 3 tadi solusi. Ya, R&D, lalu lab untuk pangannya. Yang berat mungkin menghadirkan anak muda di pertaniannya ya. Itu gimana Mas, punya bayangan mendatangkan atau mengembalikan lagi orang-orang di desa supaya juga menghidupi apa yang sebenarnya mereka miliki dan selama ini mereka tinggalkan? Ya, sebenarnya ini kan terjadi karena pengaruh perubahan dari masyarakat tradisional ke industri. Industrialisasi itu sesuatu yang sangat menarik ya, sangat sangat menggoda lah. Kehidupan tradisional itu kan kehidupan yang monoton dan dianggap masa lalu dan membosankan juga. Meskipun dia sebenarnya sangat seimbang, dan kalau dalam kacamata sekarang kehidupan mereka itu ya contoh tentang kehidupan yang sustain, kehidupan yang lestari, kehidupan yang berimbang. Ya, pada satu sisi positif seperti itu, tapi pada sisi lain itu juga memunculkan kebosanan. Nah, ketika situasi bosan itu orang melihat informasi yang datang dari kota, suasana kota yang megah, indah, fasilitas segala macam, kendaraan, gaya hidup yang sangat, ya pastilah. Ya, saya waktu SMA waktu itu ya pikirannya juga ke sana. Seperti itu. Tapi saya pikir Indonesia dulu waktu kuliah itu sering ada diskusi-diskusi yang mencoba mencermati, mengkritisi tentang struktur ekonomi Indonesia lah.
ada istilah-istilah foodless industry, industri-industri yang datang ke sini karena upah murah dan akan pergi ketika seperti upahnya itu. naik ya. Kemudian sentralisasi, kota sentris dan segala macam yang akhirnya menyadarkan bahwa fondasi kehidupan negara itu cuma ada di pilar-pilar kecil. Bangsa yang atau negara yang kuat ya harusnya strukturnya seperti gunung. Dan saya melihat bahwa harusnya kaki gunung yang besar dan lebar itu adalah desa-desa. Yang Indonesia punya puluhan ribu dan puncaknya itu ya kota-kota. Seperti itu. Tapi sekarang kan jadi terbalik dan itu sungguh sesuatu yang berbahaya menurut saya. Ya saya melihat sebenarnya ya kalau kita mau menjadi bangsa yang dihormati di negara lain ya sebenarnya selalu berangkat dari apa yang kita punya. Miliki. Apa itu potensi maupun permasalahan. Dengan menggarap itu kita akan menjadi bangsa yang dihormati karena berpijak pada apa yang dia punya. Saya kira negara-negara yang maju sekarang ya Melakukan berangkat itu dari juga. Dan itu membuat dia juga nggak keluar dari identitasnya ya. Ya, bahkan ketika mereka menjajah kita itu sebenarnya juga mereka berangkat dari keterbatasan yang mereka punya. Saya tidak melihat semata-mata sebagai bangsa yang serakah dan segala macam. Bangsa Indonesia kalau dalam posisi yang sama, waktu yang sama akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Jadi kita harus melihat dua sisi seperti itu. Tidak tahu, bayangkan pelayaran pertama tidak ada peta dan buta sama sekali dengan teknologi itu yang sangat terbatas seperti itu. Gitu. Ya. Kalau dalam posisi ya Mas Singgi sekarang kan dikenal dengan 3 hal yang sangat ikonik ya. Magno, Sepedagi, sama Pasar Papringan. Nah, ketemu 3 itu dan ini semua di desa ya. Itu gimana ceritanya Mas sampai dan kemudian itu kan ya mendunia lah sebenarnya. Wah, mengalir aja Mas. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Nggak tahu juga bisa ketemu kayak gitu. Tapi ya apa ya? Kalau Magno itu kan dulu tugas akhir saya Mas. Oh, jadi itu bagian dari tugas akhir saya Craft Radio. Di ITB. Di ITB ya. Itu tambal ban Mas. Ini yang sering dipakai buat ledekan bapak saya juga di ITB. Ya waktu akhir-akhir masa kuliah itu saya mulai tertarik pada isu-isu kerakyatan, pada daerah, pada desa karena punya teman-teman seperti itu. Ada dosen juga yang menginspirasi tentang buku-buku, memapari saya dengan beberapa buku. Juga teman-teman ya masih banyak yang punya buku-buku yang dilarang dan segala macam lah. Dan buku-buku kecil yang sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi karena saya mulai berpikir dan mulai melihat bahwa saya orang desa dan waktu itu juga pulang tidak sering, jadi saya selalu bisa menghubungkan antara yang saya baca dan kondisi yang saya lihat. Oke. Perubahan-perubahan yang terjadi saya lihat itu permukaan sekali. Gitu. Dari situ saya kemudian mulai lihat kalau saya bikin tugas akhir apa ya gitu. Kontribusi yang bisa diberikan ya. Kebetulan saya kan senang UTAT Mas. Jadi elektronik itu hobi saya waktu SMP. SMA. Cuma hobi elektronik. Sebenarnya nggak elektroniknya Mas. Karena saya kalau bikin misalnya rangkaian elektronik itu jadinya rapi Mas. Tapi nggak berfungsi. Oh ini tampilannya atau bentuknya. Saya senang satu yang rapi, struktur gitu. Tapi beda dengan teman saya. Dia kacau kayak gitu. Tapi fungsinya jalan. Ya mungkin saya orang visual ya seperti itu. Tapi akhirnya itu membantu saya ketika saya mengembangkan produk di situ. Saat luang, saat segala macam, ketika saya tertarik sesuatu saya bisa mulai sendiri. Itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan saya, main-main saya di luar jam kuliah. Dan kemudian saya lihat, oh dimasukkan jadi tugas akhir, saya konsepkan seperti ini. Saya lihat Indonesia punya potensi di sumber daya alam, teknologi kerajinan tangan, sumber daya manusia dan budaya yang luar biasa. Kemudian saya lihat kecenderungan elektronik itu semakin lama semakin kompak. Jadi dia memiliki peluang untuk dipadukan dengan material non-konvensional, plastik dan metal seperti itu. Jadi saya lihat
kayu, keramik, tekstil. Saya tugas akhir dulu radionya banyak banget, Mas. Oh, betul. Banyak banget ya, berbagai macam alternatif. Dan saya melihat bahwa kalau saya jadi desainer di Indonesia, saya harus berangkat dari apa yang kita punya. Saya nggak mau mimpi membuat produk otomotif dan segala macam yang industrinya ya tadi saya ceritakan itu food industry seperti itu. Yang teknologi tidak benar-benar kita pegang seperti itu. Ya akhirnya itu kemudian dulu sebenarnya tidak terlalu diterima di kampus proyek itu, tidak terlalu disupport karena craft itu dianggap sesuatu yang udah selesai. Nggak keren gitu? Ya nggak keren. Teknologi Mas, ITB. Gitu loh. Jadi dianggap nggak keren, tapi saya ngotot aja karena kayaknya harusnya ini. Kebetulan saya dapat konsultan Pak Surya Pernawa almarhum, yang dia menggeluti di kerajinan. Dan dia punya proyek memproduksi karya desainer Amerika dan Jepang yang dijual di MoMA. Museum of Modern Art ya. Dan yang menarik dia membangun sebuah sistem. Bagaimana sih bikin produk kerajinan yang berkualitas, jumlah banyak, bisa tembus pasar ekspor seperti itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, akhirnya dengan susah payah tugas akhir selesai, kemudian yang membuat saya senang itu adik-adik kelas banyak kemudian yang mengambil tema tersebut. Kemudian di ITB sekarang ada jurusan kriya ya seperti itu. Banyak sekarang yang menggeluti dengan isu-isu pedesaan dan isu material alam dan isu budaya seperti itu. Nah, setelah saya lulus, saya bekerja di Pak Surya tersebut dan belajar banyak. Kemudian akhirnya itu menjadi titik awal kepulangan saya ke sini. Karena ini ya. Pak Surya itu dulu punya konsep yang bagus, tapi industrinya sudah kolaps. Jadi dan Pak Surya pengen ini diadopsi oleh pemerintah atau siapapun lah. Tapi nggak ada yang peduli. Karena nggak ada model yang hidup, Mas. Jadi saya bilang ke Pak Surya, Pak bikin di tempat saya, Pak. Kalau ada contohnya, nanti orang akan bisa lihat. Ya ini yang saya jalankan seperti ini. Ini persis sebenarnya konsepnya Pak Surya. Ya, konsepnya Pak Surya. Tapi saya ada jeda sekitar berapa ya? Itu kan tugas akhir 92, saya baru bisa produksi itu 2005. Saya pulang kampung ya bersama partner saya, teman kuliah juga, bikin kegiatan untuk pasar ekspor. Prosesnya juga panjang, Mas, karena kita juga sebenarnya belum sepenuhnya tahu gitu loh tentang ekspor itu seperti apa detailnya, karena waktu di Pak Surya perusahaannya sudah collab dan segala macam. Kami mulai dari nol. Dan bayangkan punya cita-cita ekspor tapi rupiah 2.500 per dolar, Mas. Over value. Jadi berat sekali ekspor itu. Saya tertolong tahun 98 aja. Ketika dolar 15.000, 14.000. Ketika teman-teman saya di kota pada kena PHK, perusahaan-perusahaan besar yang dulu saya nggak pernah berpikir itu akan bangkrut, itu bangkrut. Dan kesempatan kami sebenarnya waktu itu naik. Deposito 60%, krus sampai 18 ribu, harga tanah belum naik. Jadi kami punya kesempatan untuk bangkit waktu itu. Tapi tahun 2003 saya resign dari itu karena saya nggak tahu ya, saya tiba-tiba mulai merasa saya kok nggak betah di situ, kreativitas saya nggak bisa luas gitu ya, terbendung. Ya, proyek-proyek saya, inisiatif saya untuk mikirin desa tidak terwujud ya. Tidak terwujud karena partner saya nggak sepakat saya melakukan bareng dengan bikin usaha gitu. Jadi dia pengen ya perusahaan kamu jalan dulu lah, bagus dulu lah, kamu nanti setelah itu kayak gitu. Saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya resign. Sebenarnya sih apa ya? Mungkin ya kayak inilah, kayak satu kegelisahan yang dicoba diujikan ke saya gitu. Ternyata itu satu proses bagi saya untuk mengenali diri saya. Saya baru sadar bahwa saya itu bukan orang tipe planner. Ketika saya partner saya planner, sangat planner, sangat argumentatif. Saya orang yang sebenarnya tidak akan berkembang ketika saya harus disuruh berargumentasi dulu untuk ini sesuatu. Ini proyek-proyek saya ini
Minim argumentasi di awalnya. Ternyata saya membutuhkan tempat sendiri. Ternyata saya butuh wadah sendiri. Karena saya sebenarnya tipenya bukan planner. Jadi saya itu kadang tahu sesuatu yang di ujung sana. Tapi saya cuma tahu petanya itu sekitar 30%-nya atau berapa gitu. Sisanya nerabas. Sisanya jalan, sambil jalan. Dan saya itu mulai jalan aja, mulai gitu. Ngalir aja gitu. Dan menariknya itu banyak sekali yang saya lihat tuh, ini kalau direncanakan nggak akan bisa. Bayangkan Mas, saya dapat elektronik untuk radio saya itu kan dari Panasonic. Ya. Dan Panasonic itu policy dari pusat, dari Jepang itu nggak boleh menjual mesinnya aja nggak boleh. Karena waktu itu saya mentok, akhirnya saya kan, ya saya ingat lah waktu kecil saya suka jalan-jalan ke toko elektronik, bongkar kayak gitu ya. Nggak ada jalan lain, aku pergi ke toko, saya lihat tipe-tipe radio yang mirip dengan konfigurasi yang saya buat. Bongkar, copot. Saya nemu Panasonic, bongkar. Itu sampai akhirnya kemudian prototipe Kannibalan itu ke Pak Rahmat Gobel. Dan Pak Rahmat Gobel seneng Mas. Amazing lihat itu. Ya, saya dipanggil ke sana dan Pak Rahmat kemudian manggil direkturnya waktu itu. Namanya Pak Heru. Her, ini singgah dibantu nih. Kan nggak mungkin Mas kalau lewat jalan normal. Ya. Nggak mungkin lah. Yang pakai perencanaan yang itu. Saya kan nggak bisa nugasin direkturnya itu untuk ngurus ke Jepang untuk minta izin ke sana, nggak bisa. Ya, Pak Heru tuh sebel banget sama saya waktu itu. Gih, kamu itu radio saya saya ditugasin untuk nego ke Jepang gitu loh. Tapi akhirnya setelah jadi Panasonic suka pakai produk saya untuk company gift. Ya saya bilang nggak ada jalan lain Pak, minta maaf. Gitu, nggak ada jalan lain. Saya udah cari kemana aja udah nggak bisa. Udah kayak gitu. Ya, itu contoh tadi ya, peta baru 30% tapi tahu ujungnya. Akhirnya karena saya lihat sebenarnya kehidupan itu sangat dinamis Mas. Orang yang betul-betul tipe planner itu sebenarnya nggak akan bisa jalan karena semua berubah sambil jalan. Semua berubah Mas. Keuntungan orang seperti saya adalah dia sangat adaptif, tapi dia sebenarnya tidak bisa membuat sesuatu yang sangat besar. Nggak bisa. Saya paham itu, saya paham keterbatasan saya. Sampai titik tertentu seperti sekarang ini saya butuh tadi ketemu Ilham ya. Ya. Itu yang akan membantu scaling up ya. Saya udah nggak bisa di situ, udah mentok. Butuh bantuan orang lain. Bantuan orang lain. Tapi saya dari nol, dari menemukan sesuatu, mendevelop, menggarap sampai dia punya brand yang bagus, posisi yang bagus, konsep produk, konsep pokoknya semua terkait dengan itu udah bagus, sudah selesai. Itu harus kemudian ini sebenarnya harus ditangani yang lain. Pihak lain. Sampai titik mana Mas Singgi tahu akhirnya menemukan saya kondisinya kayak gini nih karakternya gitu ya? Ya kalau udah bosan, udah mulai ini kayaknya nggak bisa maju-maju lagi nih. Udah bantuan orang gitu ya. Orang. Dan saya yang konyolnya saya nggak bisa nyari orang Mas. Orang yang datang? Saya nggak pernah bisa berhasil ngerekrut orang, nggak pernah. Ada karyawan dan sebagainya akhirnya gimana? Kalau karyawan tukang gampang. Gampang. Kalau orang di manajerial, orang yang mikir susah. Itu yang dulu teman-teman yang nggarap di Sepedagi Movement itu orang-orang ya datang volunteer dan segala macam ketika saya bikin kegiatan. Saya ketemu dengan Ilham dan segala macam yang rekrut, ya ada partner satu lagi. Ya dengan keterbatasan saya itu kadang-kadang saya cuma berpikir semoga saya bisa bertahan sampai menemukan orang tersebut gitu. Dan biasanya datang Mas. Ya, semesta tadi itu ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya mempertemukan orang-orang yang punya ide. Aneh aja. Aneh. Tapi ya itu, saya tuh mengalir aja. Tadi Magno, kalau sepedagi Mas? Ini kan sepedagi itu ya karena Magno itu keberhasilannya sebenarnya tidak menjawab kegelisahan saya tentang desa secara langsung. Jadi Magno yang perusahaan aja, satu bikin produk berbasis desa, eksperimentasi saya dengan desa. Kalau diseriusi desa itu bisa loh menghasilkan produk yang kayak gitu. Bisa kalau diseriusi. Gitu. Tapi ini tidak langsung punya dampak ke desanya. Ke desa. Pikiran-pikiran lama saya yang saya tulis di Indro Charter itu tidak bisa terapung.
gelisah aja. Terus ya akhirnya saya dapat kolesterol tinggi itu, Mas. Itu yang memaksa untuk kemudian nyari aktivitas. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh lucu sekali dan bercandaannya tuh keren gitu loh. Saya waktu itu kaget, Mas. Saya itu kolesterol tuh betul-betul shock gitu loh. Karena saya suka ngeledek teman saya, Mas. Kalau makan minum obat gitu. Terus saya kenal, nggak percaya gitu loh. Ya saya mikirnya saya orang tinggal di desa lah, hidup sehat kayak gitulah. Kena. Terus akhirnya saya browsing di internet, bersepeda. Gitu. Saya dulu yang menarik, saya dulu nggak suka olahraga, Mas. Olahraga itu bagi saya image-nya jelek, Mas. Bikin capek. Capek. Kadang-kadang pengen tapi nggak pernah bisa terus gitu loh. Yang membuat saya betah dengan sepeda itu tanpa sadar saya bawa kamera, Mas. Oke. Jadi setiap momen motret dan itu fase istirahat yang paling bagus. Itu saya sampai sekarang saya lihat itu fase istirahat yang luar biasa karena istirahat berolahraga atau bersepeda itu paling bagus aktif, Mas. Aktif. Ya? Nggak diem aja. Nggak diem. Kalau diem nanti mulai lagi susah. Berat. Nah itu yang membuat saya ini karena saya jalan motret saya tunjukkan ke keluarga. Waktu itu keluarga ikut semua sepedaan gitu. Tadinya punya sepeda satu beli, yang lain ya kayak gitu. Kemudian ya itu juga kemudian mengingatkan saya pada banyak pikiran-pikiran tentang desa. Saya melihat secara langsung dari dekat di banyak tempat di desa-desa dan saya lihat, wah ini degradasinya udah serius banget. Ya jalan-jalan terasa yang hilang, rumah-rumah desa yang berubah jadi semen, jadi tembok, banyak sekali. Konsumerisme meningkat, sawah-sawah yang jadi tempat pembuatan batu bata seperti itu. Itu lewat sepeda dan jalan melambat itu ya? Ya. Ya sepeda salah satu keunikannya ya berhenti gampang lah. Dia bisa melihat lebih banyak karena dia pelan ya seperti itu dan menyehatkan yang jelas. Saya betul-betul bisa turun kolesterol waktu itu. Rutin harian tiap hari pagi ya, Mas. Sering foto juga itu. Saya yang sering saya lihat nih foto yang lukisan-lukisan pakai arang gitu loh. Oh ya. Itu menarik banget saya ngeliat ini. Itu ada orang schizophrenia. Ya, schizophren. Ketemu orangnya, Mas? Ketemu. Oke. Banyak sekali lukisannya. Nah, saya menemukan yang kayak gitu tuh banyak banget di desa. Banyak sekali. Nah, kemudian satu saat saya mulai tertarik pada produk sepeda. Ya, karena menjalaninya dulu ya. Ya, bagi saya kan produk desainer, Mas. Ini produk asik banget loh. Sederhana banget loh. Cuma tapi 2 roda. Tapi banyak gitu ya. Ya, ketika saya pikir-pikir, ini kayak radio ya. Radio itu sempurna karena nggak ada gambar. Oh, oke. Ya. Sepeda ini sempurna karena nggak ada mesin. Nggak ada mesin. Iya. Kok iso podo ya? Aneh ya, saya juga pikir gitu. Dan akhirnya saya browsing, akhirnya ketemu sepeda bambu yang ternyata dibuat di negara-negara yang justru nggak punya bambu. Mereka itu lihat, biasanya kan mungkin di negara industri itu lihatnya ya pipa besi, plastik kayak gitu. Mereka lihat bambu itu kan pipa yang sangat eksotis ya. Dan saya lihat sepeda bambu yang keren banget dibuat oleh seorang dia sebenarnya cyclist yang kemudian jadi pembuat sepeda dan kemudian dia membuat sepeda bambu di namanya Craig Calvi di California. Saya amati, ini keren banget nih. Bambu aku punya. Sepeda itu dibuat handmade. Ya sehari-hari kerjaan saya gitu. Connect gitu ya. Awesome. Wah gila nih kalau saya nggak bikin nih. Bambu di mana aja nih bambu? Bambu material paling banyak di desa. Paling gampang ditemui. Ya ini saya kemudian mulai bikin sendiri, nyoba-nyoba lah. Tapi ya konyol juga karena saya lihat video orang pakai sepeda bambu. Tetap aja saya punya keraguan, iki kuat nggak gitu loh. Itu seperti itu. Kan pada titik desain lalu mikir apa kuat ya bambu untuk frame gitu ya. Terus bagaimana kelanjutannya? Coba aja, Mas.
Di desa itu kan keterbatasannya yang nggak ada infrastruktur untuk ngetes laboratorium tes dan segala macam. Tapi ya saya pakai ilmu orang desa aja. Ya coba aja, bikin aja, kamu coba sendiri. Banyak Mas saya uji coba prototipe itu. Yang ini yang diproduksi ini kan ini Pring Rolas ya. Berarti itu prototipe ke-12. Ada Pring Rolas itu ya. Yang mulai diproduksi itu dari Pring Sedoso. Pring Sedoso. Kemudian Pring 11, Pring 12 itu prototipe, nomor prototipe ya sebenarnya di situ. Banyak. Ya YouTube, internet banyak memberikan pengetahuan tentang membuat sepeda bambu, dan saya baru tahu bahwa bambu itu ternyata material yang sangat baik untuk sepeda. Dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh material lain, apa itu besi, apa itu aluminium atau karbon. Sel-selnya itu seperti micro suspension. Jadi dia penyerap benturan, penyerap getaran yang terbaik, penyerap vibrasi yang terbaik. Dan itu memang diakui oleh orang-orang yang menggunakan sepeda ini, yang dia biasa pakai sepeda karbon dan segala macam. Itu kalau lewat jalan yang nggak rata, ya dia bisa meredam seperti itu. Jauh dibanding yang karbon atau yang lain seperti itu. Cuma semua material dia punya plus minus ya. Bambu di satu sisi positif di situ, tapi sisi yang lain adalah flex. Padahal sepeda itu kan satu desain struktur yang unik ya, karena dia gepeng, pipih gitu, dan dia mendapat tekanan yang bergantian kiri kanan. Dan dia harus kaku secara horizontal, dia hanya boleh fleksibel secara vertikal. Gitu. Nah, banyak yang saya coba berkali-kali nggak berhasil. Akhirnya saya menemukan yang konstruksi yang sekarang ini, yang oval, dan ovalnya itu tidur, Mas. Tidur. Karena ke kiri kanan dia mereduksi, dia lebih kaku. Tapi ke bawah fleksibel. Dulu saya tidak percaya gitu. Ya saya coba tegak gini, lihat-lihat kayak gitu. Yang atas tegak, yang ini bawah gini kayak gitu, coba-coba aja. Akhirnya saya nemuin gitu, dan akhirnya ini cukup yang paling stabil. Kalau yang belakang tuh bisa begitu karena dia udah segitiga, Mas, dengan porosnya, kekuatannya udah segitiga. Dan yang menarik sebenarnya adalah keterbatasan dan lokalitas itu melahirkan originalitas. Jadi hampir semua sepeda bambu di dunia itu dibuat pakai bambu bulat yang berukuran kecil, yang seperti pipa. Tapi di sini nggak banyak. Saya punya itu cuma gitu, itu tanaman ya? Itu. Tapi di masyarakat di sini nggak banyak, nggak banyak nanam kayak gitu. Jadi akhirnya saya nyari apa ya, dan saya menemukan kalau ngomong kekuatan ya bambu betung, karena bambu betung itu biasa untuk konstruksi, dan dia relatif lebih kaku, karena itu dibutuhkan untuk sepeda. Dan akhirnya saya mendapat inspirasi dari tusuk tangkap. Jadi orang biasa bikin struktur atap tradisional itu yang bambunya dirangkap gini, Mas. Dan itu yang menginspirasi kemudian jadinya oval karena mengoptimalkan bambu tersebut. Jadi bambu itu kan selalu lengkung seperti ini, Mas. Lengkung, dan itu dikurangi sedikit sehingga kemudian dia membentuk oval. Ya, tapi pada sisi lainnya dia memunculkan kesulitan. Saya harus bikin sambungan dari metal yang tidak ada, yang jual pipa oval kan nggak ada, harus bikin sendiri, diakali sendiri ya. Teknologinya metal nggak ada. Akhirnya saya lihat ya teknologi metal yang paling banyak ya di bengkel-bengkel reparasi mobil. Dan kuncinya sama aja, kamu pakai teknologi itu standarkan dengan alat bantu, ukuran dan segala macam sehingga dia mencapai ukuran yang presisi ya, seperti itu. Dan kualitas pengerjaannya dibuat yang kualitas bagus, kerapian dan segala macam kualitas bagus, dan ya hasilnya bisa bagus. Ya saya bilang ini ya semuanya saya dapat dari Deso, teknologi pinggir jalan, konstruksi yang dipakai masyarakat tradisional, cuma diolah kembali akhirnya bisa melahirkan seperti itu. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sesuatu yang kita, kalau kita seriusi, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya sama lah kayak yang Magno. Magno itu ya. Magno itu kan
pernah berkompetisi dengan iPhone yang pertama, iPhone 3G kan. Dan Tahun kenapa berapa itu, Mas? tahun 2009, 2008 di ajang di Hong Kong Design Center, Design for Asia Award. Ya karena berbeda, Mas. Magno itu bercerita tentang wisdom, kesederhanaan alam, ya dengan material kayu, elektroniknya juga sederhana, dikerjakan dengan tangan. Dia berbicara mengkritik tentang overconsumerism dan seperti itu. iPhone bercerita tentang intelektualitas manusia, kemampuan manusia menguasai teknologi yang sangat canggih seperti itu. Dua hal yang sebenarnya agak berbeda ya, berseberangan. Nilainya beda. Tapi kan kalau beda nggak bisa di-ranking, Mas. Ya beda-beda aja. Hitam itu indah, putih juga indah kok. Gitu. Kayak gitu. Jadi saya semakin percaya bahwa kalau kita menggeluti dengan apa yang kita punya, otomatis kita akan bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dan original dan kontekstual dibanding kita harus mengikuti yang orang lain. Karena nggak bersumber dari kekayaan atau masalah yang kita miliki. Dan itu juga menguatkan saya tentang desa. Kalau saya mulai dengan desa dan apa yang ada di dekat saya desa, meskipun dia penuh dengan masalah, meskipun dia penuh dengan ini, dia juga punya potensi. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Yang dia akan menghasilkan seperti itu. Originalitas muncul di situ ya. Dan aneh kan, Mas, di desa lahir radio kayu, lahir sepeda. Aneh kan sebenarnya? Ya. Mungkin orang nggak pernah berimajinasi seperti itu. Tapi saya ingin mengajak orang bahwa desa itu bisa apapun sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Kita bisa apapun. Sekarang komunikasi itu hampir free, Mas. Real time ke seluruh dunia. Saya ngelihat itu sesuatu yang sangat-sangat berharga karena saya pernah mengalami kalau telepon harus ke wartel, Mas. Iya, di era 90-an. Dan harus lihat itu pulsanya berapa, ini udah sekian, waduh. Sekarang itu free, real time, face to face. Ngirim dokumen, file segala macam bisa dengan sangat cepat. Jadi kalau sekarang mau bekerja di desa itu infrastrukturnya itu sudah ada. Infrastrukturnya sudah tersedia. Tinggal kita berani nggak gitu loh. Ada sesuatu yang menarik, Mas. Dulu waktu ada seminar, saya nyelenggarain seminar, itu ada pertanyaan dari peserta ke saya waktu itu saya jadi pembicara. Pembicara di seminar. Gimana caranya pulang kampung, Mas Inggih? Wah, saya sok tahu kali menjawabnya. Ya, tapi udah pulang kan, waktu itu udah di desa. Ya kamu bikin rencana lah, strategi lah. Walaupun saya bukan orang kayak gitu, tapi saya kan nggak bisa ngomong, ya udah jalan aja. Jalan. Enggak ya. Ya kamu bikin kelompok, sebagian yang pulang dulu ke kampung, sebagian masih di kota. Karena kamu harus bisa survive. Kalau kamu di desa, kamu minta uang ke orang tua atau ke yang lain membebani itu, kamu nggak akan dihargai. Gitu. Ya gitulah, penuh strategi. Gitu. Tapi partner saya yang orang Jepang, saya punya teman baik orang Jepang. Profesor Sustainability, Design for Sustainability. Dia jawabnya sederhana, Mas. Kamu masih muda, ambil risiko. Ya, menurut saya itu. Dan itu yang saya lakukan sebenarnya dulu. Gitu. Dan memang harus gitu, Mas. Ya. Menurut saya. Kalau ngomong Soekarno ya, Soekarno itu siapa sih yang menyuruh Indonesia merdeka? Ada loh, Mas. Ide itu datang sendiri, anak-anak muda aja gitu loh. Dan diambil resiko untuk itu ya. Di saat ketika ngomong itu berbahaya dan nyawa, dan ketika menjadi pegawai pemerintah itu sesuatu yang nikmat dan dihargai, terhormati. Ide Indonesia merdeka nggak akan jalan. Ya sekarang PR-nya menurut saya desa itu belum merdeka. Kalian dipanggil semua untuk itu. Bahkan kalian sudah dibekali oleh negara untuk kuliah sampai perguruan tinggi. Kalau toh tidak berani, menurut saya ya malulah sama Soekarno menurut saya ya gitu. Tadi sepeda kan Mas Singgih menyebut ini
Kalau yang Magno kan kayaknya bisa belum menyelesaikan banyak soal di desa. Sepeda ini berarti leveling up berikutnya tuh persoalan-persoalan itu. Ya itu lucunya itu. Tuhan tuh lucu banget tuh. Dan asik bercandaannya. Iya, bercandanya. Saya teka-teki ya kayak gitu tuh, dikasih sepeda. Nah yang menarik sepeda bambu itu ternyata menarik orang untuk datang ke desa, Mas, untuk lihat sepeda, untuk coba. Dan saya amati ini orang-orang yang sebenarnya nggak sepele. Dia punya profesi yang bagus, dia punya pendidikan yang bagus. Saya jadi mulai sadar, oh mungkin ini ya solusinya ya, karena salah satu problem terbesar di desa itu adalah brain drain. Brain drain dari desa ke kota. Sehingga desa itu kehilangan pemikirnya. Desa membutuhkan orang-orang untuk datang ke desa bersama masyarakat desa untuk membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Jadi saya melihat ini bukan cuma sepeda, ini bukan hanya alat transportasi, ini alat transformasi. Alat transformasi. Dan berbarengan dengan itu saya memang juga sudah punya kesadaran PR terbesar seorang desainer produk itu kan bukan membuat produk sebanyak-banyaknya. PR terbesar seorang desainer produk adalah membuat produk yang tidak hanya berfungsi sebagai produk. Misalnya sepeda, fungsinya alat transportasi. Harus beyond itu. Sudah selesai lah, sepeda itu udah ada yang bikin banyak. Dia harus menjadi sesuatu yang bisa punya kontribusi untuk nyelesain masalah sosial, masalah ekonomi, masalah lingkungan, ya, seperti itu. Waktu Magno itu kan kesimpulan saya yang saya tulis di Magnovesto itu, Mas. Jadi setiap saya membuat sesuatu itu memang saya mencoba untuk mencoba untuk menggali, memanen pengetahuan lah. Dari situ tuh apa itu. Saya belajar 3 hal dari material kayu yang saya pakai. Kayu itu bercerita tentang 3 hal yang penting menurut saya. Satu adalah hidup atau kehidupan karena dia menjadi material karena tumbuh. Kedua, keseimbangan. Kedua, ya semua orang bisa merasakan lah. Kayu itu material yang sangat seimbang. Saya nggak pernah menerangkan itu karena semua orang sebenarnya paham meskipun dia nggak bisa ngomong, bisa ngerasain. Ketiga, kayu itu bercerita tentang batas. Dan itu sangat menarik bagi saya. Dia sempurna karena ketidaksempurnaannya. Karena dia bisa hancur kembali ke alam, itulah yang membuat kayu itu luar biasa. Dan saya mulai sadar, terutama terkait dengan isu keberlanjutannya. Saya mulai sadar bahwa kerusakan alam itu penanggung jawab satu-satunya hanya manusia, Mas. Alam itu tanpa manusia lestari. Iya. Lestari. Ada manusia yang membuat kerusakannya terjadi. Ya, karena manusia punya keinginan yang tidak terbatas. Jadi dia harus selalu ingat 3 hal tersebut sebenarnya. Kemudian yang merusak lagi, manusia hidup berkompetisi. Seharusnya dia berkolaborasi. Kemudian manusia juga sering nggak ingat bahwa sebenarnya hal sederhana yang membuat kita itu hidup lestari gitu ya. Sebanyak mungkin kita memberikan hal yang positif ke alam, karena alam selalu akan mengembalikan hal yang sama ke sini. Dan sebaliknya juga seperti itu. Ya dari perjalanan Magno itu kira-kira selain saya bisa menunjukkan bahwa desa itu bisa menjadi sesuatu yang keren, bisa menghasilkan sesuatu yang keren kalau diseriusi, dia juga membantu saya untuk bisa memahami hal-hal tersebut. Dan manusia itu menjadi sumber masalah sebenarnya. Betul, Mas, jadi sumber masalah. Dan itu tidak mudah. Seperti itu. Nah, ketika di Sepedagi, termasuk saya sebagai desainer, di Magnovesto itu kan saya tulis, gunakan 10% dari ilmu desain kamu itu untuk membuat produk, dan gunakan 90% lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan itu. Saya sebenarnya prakteknya gitu, Mas. Jadi saya mendesain produk itu cuma ya pakai 10% aja. Sisanya dalam men-solve problemnya. Dan saya mendesain produk kayaknya belum lebih dari umur saya. Umur saya sekarang 54. Belum produk sebanyak yang itu.
Dan saya berusaha untuk tidak membuat produk terlalu banyak. Jauh lebih baik membuat sedikit produk, tapi itu dia punya impact yang besar, bukan hanya dari sisi sales tapi dari sisi hal-hal lain. Ya, sepeda bambu sepeda gini menginspirasi banyak orang. Menginspirasi lahirnya Pasar Papringan. Dan Pasar Papringan menginspirasi banyak kegiatan serupa di banyak tempat lain ya. Orang juga mulai lihat bahwa bambu ternyata sekarang banyak anak-anak yang menggunakan bambu untuk material untuk di situ. Ada banyak yang dia bekerja di daerah dan punya produk-produk bambu yang bagus ya. Ini muncul dari keberanian atau kenekatan mengambil resiko Mas Singgih di awal tadi. Ya saya pikir teman saya itu benar banget tuh. Ambillah risiko, masih muda. Masih muda. Kalau yang Papringan tadi sempat disebut Mas, kan tadi Magno, Sepedagi. Nah Pasar Papringan ini sesuatu yang beda lagi atau saya salah memahami aja? Sebenarnya sama aja Mas. Semua itu cerita tentang masa depan yang tersimpan di masa lalu. Radio, sepeda, pasar. Ya pasar Papringan. Jadi ketika saya sepedaan kan saya belusuan ke desa-desa dan saya menemukan Papringan tuh banyak tidak terpelihara, digusur, diganti tanaman lain. Kalau dekat rumah ya, kalau orang butuh lahan untuk membuat rumah, dia paling banyak digusur dan saya menyimpulkan orang nggak suka sama Papringan. Sudah sesuatu yang dihindari. Ya kalau saya tanya orang, kok Papringannya ditebangi kenapa itu? Ben Padang. Ya karena singup gelap itu menjadi sesuatu yang menurut mereka nggak maju. Tapi saya mulai melihat, ya saya bikin sepeda bambu, saya mulai lihat di luar bambu dilihat sebagai satu material masa depan. Kemudian pohon bambu sendiri kan pohon yang ajaib Mas. Sekali tanam nggak perlu tanam ulang. Kemudian materialnya tuh bisa digunakan banyak sekali fungsi. Ya. Itu terbukti zaman dulu dan sekarang. Dia bahkan bisa dibuat untuk tekstil, kemudian konstruksi dengan laminasi dia bisa buat bangunan bertingkat loh Mas. Banyak sekali sebenarnya. Kemudian dia penghasil oksigen yang cukup tinggi, dia menyimpan air juga cukup tinggi, akar-akarnya itu menyuburkan tanah, ada jamur khusus yang tumbuh di akar bambu. Kenapa orang kalau membuat pembibitan itu selalu mengambil tanah di bawah pohon bambu karena itu sangat subur. Kemudian tanah akarnya itu kalau dibuka yang di sekitar ini, dia itu kayak jaring laba-laba gitu loh Mas, menutupi tanah. Jadi dia memang melindungi tanah dari erosi. Kemudian apa ya? Gak ada itu tanaman lain kayaknya yang sekeren bambu dan bambu banyak di kita. Dan itu udah ada. Cuma kita bosan dan inferior aja sama bambu. Kita nggak pede aja sama bambu seperti itu. Nah karena problemnya itu, jadi saya kira nggak bisa melestarikan bambu dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional dan pendekatan-pendekatan pelestarian yang umum dilakukan untuk menjaga, mengkonservasi dan sekarang harus ada sesuatu yang kuat, yang orang bisa merasakan manfaatnya. Dan orang melihat sisi yang tidak pernah dibayangkan. Mungkin karena saya orang visual ya, jadi saya ketika saya jalan-jalan dan menemukan Papringan itu saya selalu melihat bahwa ini potensial. Iki dongnya nggone apik gitu, dongnya indah gitu. Saya lihat atas tuh, aduh, kayak payung-payung, kayak ballroom di alam yang, apalagi kalau pas sinar matahari masuk pagi itu ya, cahaya. Ya kalau lihat bawah ya kotor, tapi saya bisa membayangkan kalau ini dibersihkan ini keren banget. Rumpun-rumpun bambu itu membangun satu ruang-ruang organik yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah dan nggak ada geometris Mas. Itu dan itu sangat-sangat natural kali. Jadi saya bisa membayangkan itu kalau dibersihin, terus saya membayangkan kalau ada aktivitas. Dulu juga saya kan sebelum bikin Pasar Papringan saya bikin konferensi internasional tentang revitalisasi desa. Dan karena di desa nggak ada tempat representatif, saya menggunakan Papringan. Dan itu jadi satu event yang menarik ya karena belum pernah dilakukan seperti itu. Dan saya punya referensi, saya pernah melakukan sesuatu dan
itu menarik kalau ada aktivitas di bawahnya. Oke. Ya ketika kemudian kita buat pasar papringan ya memang menjadi sesuatu yang ya orang shocking lah lihat kayak gitu, yang biasanya kayak gitu kemudian kayak gitu, pengunjung posting melalui sosial media Ya, itu dan jadi percakapan di media sosial ya. Tapi walaupun tidak mudah sebenarnya iya, bikinnya. ya awalnya itu kan dari visual ya Mas Singgih ngelihat wah ini megah sekali kayak ballroom, tapi bawahnya nggak cukup nyaman gitu. Mengubah visual yang indah tapi realitanya nggak bagus dan kemudian bisa jalan itu gimana, problem awal bisa di-solve? Sebenarnya karena saya dibantu oleh satu orang yang dia punya pendekatan sosial yang bagus ya. Saya sebenarnya orang yang senang dengan desa, tapi saya sebenarnya punya cara komunikasi yang nggak pas sebenarnya dengan orang desa. Saya orang yang mungkin karena saya itu menyimpan kemarahan dengan banyak hal yang harusnya ini nggak begini ya. Okay. Kita telat mengatasi, kita telat mengambil langkah sih, kemudian udah terlanjur jadi kayak gini. Alam yang bagus kemudian udah terlanjur rusak. Kayak gitu, sedih lah saya kayak gitu. Dan saya orang yang tipenya kalau orang nggak ngomong saya nggak ngerti. Itu parah untuk desa. Untuk komunikasi dengan orang desa. Ya desa kan orang ya nggak pernah ngerti ya. Harusnya ngerti sendiri. Ya ada teman-teman volunteer yang membantu untuk secara sosial itu. Salah satunya itu Francisca Kalista, itu adik kelas saya jauh dulu. Di ITB juga? Ya. Desain produk juga? Desain produk, tapi dia S2 di Ciba, desain culture. Dan kemudian dia ikuti CVR, setelah CVR selesai, ada program baru, dia terlibat lagi. Kemudian saya pilih jadi project manager pasar papringan. Dia yang sebenarnya menjahit papringan, ide ini dengan konteks sosialnya. Seperti itu. Dia tinggal di komunitas itu. Oh, oke. Dia membangun relasi dengan mereka. Masyarakat sekitar. Kemudian mengkolek juga itu ya. Yang menarik juga kepulangan saya ke sini dan orang-orang datangnya orang kota ke sini itu memberikan satu ekosistem yang menarik bagi talenta lokal. Oh, di sini itu ada yang namanya Mas Yudi. Mas Yudi itu orang yang super talented. Dia bisa make up, dia bisa fashion, dia bisa taman, dia bisa arsitektur, dia kuliner bisa, dan dia menjadi kurator kuliner di sana. Di pasar papringan. Ya akhirnya bisa kayak gitu tuh ya karena mereka. Yang tadinya kalau nggak ada itu talenta ini nggak kelihatan, nggak. Ketika proyek itu selesai, ya Siska itu kan harusnya selesai gitu. Terus saya bingung gimana cara mempertahankannya. Ada teman saya yang bilang, yang datang ke saya, dia yang ngomong sama Siska itu, Sis kamu harus di sini. Itu. Ya terus sampai kemudian berlanjut yang sekarang. Sekarang dia udah mandiri dan dia udah bagus sekali ya karena dia kemudian menemukan kekuatan dia dan pendekatan dia yang sangat bagus. Ya. Perempuan juga ya, jadi perempuan itu pendekatannya memang lebih luas, lebih soft, lebih fleksibel juga ya. Ya bisa kemana-mana lah. Gitu. Orang dari luar, minority tapi juga orang Sunda ya. Orang Sunda itu kan memang atraktif ya. Dia punya culture yang seperti magnet lah dia. Ya. Kalau sama saya itu orang sebenarnya takut Mas. Apalagi memendam kemarahan yang lama. Kelihatan Mas. Saya kalau nggak suka sama orang nggak suka aja. Gitu. Tapi ya saya pikir saya mengharuskan diri. Saya ngeliat gini loh dulu, sepertinya nggak ada yang garap gitu. Dan saya merasa bahwa ya kalau saya tahu, jangan pura-pura nggak tahu gitu loh. Gitu. Kalau kamu udah coba nggak bisa ya kamu udah selesai gitu. Saya cuma merasa bahwa ini sesuatu yang saya harus lakukan. Karena sederhana aja Mas, di desa ini saya orang pertama yang kuliah di ITB. Ya. Dan ITB itu kan memang gendeng Mas, ngasih jubah yang sangat berat. Iya. ITB membekali saya dengan keberanian yang luar biasa. Nggak ada takutnya Mas saya kesini. Saya dulu nggak mau bayar pajak Mas. Orang petugas pajak datang ke sini, saya bilang saya nggak mau bayar pajak. Alasan saya jelas. Saya kalau ke kantor-kantor pemerintah nggak dilayani dengan baik.
dia dibayar loh. Dia dibayar untuk masyarakat loh. Saya bikin usaha sendiri ini nggak dibantu pemerintah. Kalau bangkrut saya tanggung saya sendiri. Saya ngasih kerjaan ke banyak orang. Saya pernah di kantor BLK di Kemang. Kan saya bikin alat-alat di sini di sana bengkel. Ngerjainnya nggak serius. Saya kumpulin mas orangnya. Kumpul semua sini. Saya mau ngomong nih. Ini Departemen Tenaga Kerja. Tugas Anda untuk menciptakan pekerjaan. Anda punya bengkel. Saya ikut memakai dan saya bayar untuk saya bisa menciptakan pekerjaan. Saya nggak mau kalian kerja nggak bener. Galak mas. Makanya saya kalau di orang-orang PNS dulu di blacklist. Karena galaknya. Galak. Itu satu hal yang menurut saya dapat dari kampus. Kalau ilmu-ilmu yang lain ya biasa aja lah. Itu kayak bangun karakter juga ya, keberanian, dan yang ada takutnya. Tapi kemudian akhirnya saya menyadari itu harusnya tidak boleh begitu. Harusnya kita harus belajar komunikasi yang bagus. Sebetulnya istri saya kan lulusan komunikasi. Jadi kayak ngimbangi. Ya walaupun saya tadinya kan keras kepala juga nggak mau dengerin gitu. Tapi lama-lama saya baru juga sadar, oh iya, ada yang salah nih. Iya. Ya, gitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Kemudian yang lain juga, saya itu mensyukuri hal-hal yang sederhana aja mas. Dan saya pikir, kok saya bisa, kalau orang tua saya punya ide nyekolahin saya ya. Gitu. Karena saya lihat juga banyak orang yang sebenarnya mampu nggak nyekolahin anaknya, nggak punya visi, harus kuliah, harus apa gitu. Ya dorongan saya ingin membagikan keberuntungan yang ini ke orang lain gitu. Simpel-simpel gitu aja lah. Gitu. Kalau Mas Singgi kan tadi share soal yang metik pagar itu lah. Ya. Ini konsep yang saya pernah dengar dari Motuls juga. Itu yang mengantar saya ke sini makin penasaran. Itu kan sebenarnya kayak paradoks ya. Beberapa yang kelihatan bertentangan tapi kemudian menyatu ya. Dan kayaknya memang keseimbangan itu yang dibutuhkan juga di desa ini. Ya sebenarnya kan itu salah satu kesimpulan saya terhadap satu pertanyaan yang tentang disorientasi ya. Mungkin 99% orang di dunia itu disoriented. Karena mereka lahir di arus, Mas. Mereka lahir di kereta cepat. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu ini kereta itu mau kemana, dia sedang ada di mana. Ini semua sedang harus bergerak dan dia harus ikut bergerak. Gitu. Hampir tidak mungkin orang untuk melihat keluar. Seperti itu. Nah, perjalanan menemukan orientasi itu ya mulai dari saya lulus, saya pulang ke desa dan segala macam, dan kegelisahan saya dengan Indonesia gitu. Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat kaya, tapi kenapa jadi kayak gini gitu. Kita nggak pernah bisa merasa jadi bangsa yang setara dengan bangsa lain gitu. Nah dari eksperimentasi itu saya kemudian menemukan bahwa kok banyak hal-hal yang value-value yang dicari oleh negara maju itu saya ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Triggernya sebenarnya mulai dari paparan saya terhadap teori slot skenario. Itu yang nyusun Ezio Mancini. Saya dapat itu dari partner saya di Jepang. Yang tadi memberitahu untuk lebih nekat dan berani. Saya udah. Dia itu dulu sebenarnya cuma fokus di design for sustainability. Ketika kemudian berinteraksi dengan saya dan saya bawa isu tentang desa, Jepang itu kan parah banget desanya, kosong. Kalau orang pergi ke urban semua ya, ke kota. Dia akhirnya memutuskan memindahkan studionya dari Tokyo ke desa. Wow. Kemudian dia kemudian juga mendirikan Sepedagi Japan. Kemudian slok teori itu dari singkatan Small, Local, Open, dan Connected. Ya saya melihat itu konsep desa masa depan, hidup dari sumber kecil. Hidup di komunitas kecil, hidup dari sumber lokal, namun terbuka dan terhubung. Ini desa masa depan. Kemudian saya coba elaborasi lah. Saya ngobrol juga sama Pak Eko dan banyak orang yang lain tentang pemikiran seperti itu. Saya coba naruh di dalam 3 babakan zaman.
post industri, industri dan pre-industri. Dan saya nggak bisa menaruh slot itu di industri. Karena dia memang sebenarnya tidak di situ. Dia itu ada di post industri. Nah, ketika ditarik ke belakang, dia akan berubah jadi big global, open dan connected. Open connected itu terjadi karena kemajuan teknologi di industrialisasi. Big dan global itu memang ide-ide industri ya. Kemudian dari belakang lagi, semua lokal close isolated. Ketika bangsa-bangsa masih hidup di pelosok terpecah-pecah karena teknologinya belum tersedia. Masuk, ya. Nah, kalau mencermati itu kan kemudian era industri itu kan era materialisme. Material, ya, ada di material. Dan ini pasti tentu saja ada lawannya. Ya, adalah spiritual. Ya, jadi saya akhirnya melihat bahwa oh ya, ternyata perubahan itu arah peradaban itu tidak hanya pergeseran linear ke depan, tapi dia juga pergeseran vertikal spiritual material. Jadi era industri itu kan dimulai di Eropa, ya, ketika ada kritik-kritik terhadap gereja dan kemudian lahirnya Renaissance Movement dan kemudian meletus revolusi industri. Itu yang kemudian membuat melahirkan era industri. Tujuan revolusi industri itu sebenarnya dulu mulia, Mas, karena ada kebutuhan terhadap produk dalam jumlah banyak dan kualitas yang standar dan harga yang terjangkau, dan itu mass production. Itu lahirnya juga desain industri sebenarnya. Ya. Tapi ini kan bareng dengan kapitalisme, Mas. Ya, bablas sampai materialisme. Di situ kemudian orang mulai lihat ada hal-hal yang hilang, ada hal-hal yang rusak, kerusakan alam, materialisme, spiritualisme yang kemudian menjadi hilang. Dan mulailah lahirnya Green Movement. Melawan itu ya? Melawan itu. Pokoknya ketika kita ada di titik yang tidak seimbang, otomatis akan mencari keseimbangan baru. Nah, dia lari ke situ. Tapi dia tidak akan lari ke spiritualisme. Saya lihat fenomena-fenomena yang menarik ya. Ternyata mereka mencari di titik seimbang, yang saya sebut spiritual, spiritual dan material. Nah, spiritual ini ternyata saya juga menemukan di era kehidupan tradisional. Karena masyarakat tradisional itu nggak pernah memisahkan antara kehidupan material dan spiritual. Nanam padi ya selalu ada upacaranya, apapun lah selalu ada ritualnya seperti itu. Kehidupan spiritual dan material itu menyatu dalam kehidupan tradisional. Ini kan value-nya sama. Ya. Dan sebenarnya dari konsep Cyril spiritual itu, saya melihat bahwa kalau value-nya sama, problemnya apa? Problemnya kita tidak bisa melihat kehidupan yang akan kita tinggalkan untuk kehidupan tradisional itu untuk melihat dia sebagai nilai-nilai masa depan. Karena apa? Dilihat tertinggal, terlihat? Ya, karena kita tidak punya perangkat untuk melihat. Perangkatnya ilmu pengetahuan. Ya. Perangkatnya ilmu pengetahuan. Jadi lensanya atau kaca pembahasannya itu ilmu pengetahuan. Nah, dengan cara seperti itu, saya kan bereksperimen dengan sepeda bambu, dengan radio kayu, dengan saya hidup di desa Pasar Papringan. Pasar Papringan itu untuk apa ya? Plastic free market. The real bulk store. Bulk store sekarang di kota-kota orang lihat keren. Bulk store itu di desa dulu zaman belum ada pasar tradisional itu bulk store. Ya, gitu. Kemudian ngomong tentang traceability yang menjadi salah satu ukuran kemajuan satu masyarakat. Di desa itu terjadi? Di desa 100%. Itu singkong yang nanam siapa sih? Oh, Pak itu. Jadi banyak sekali value-value di masyarakat desa yang sebenarnya persis seperti di value yang dikejar oleh masyarakat negara maju. Maju ya. Menjadi bangsa yang maju itu tidak harus menjadi seperti mereka. Tapi menyadari bahwa kita punya value-value yang maju. Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Itu locality emisi karbon. Ya. Menekan emisi karbon. Yang lebih sehat. Yang lebih murah. Yang lebih merekatkan kohesi sosial. Yang lebih menyeimbangkan antara kesejahteraan manusia dan kesejahteraan alam. Itu ada di masyarakat tradisional sebenarnya. Kita cuma perlu belajar untuk menyadari bahwa itu adalah ini adalah masa depan. Masa depan itu ada di sini loh. Jadi kita perlu lewati yang dilewati oleh negara-negara maju untuk ke situ nggak, Mas? Nggak harus. Nggak harus. Makanya meletek pagar itu gitu, Mas. Segera keluar dari
jalan tol, kamu pakai kendaraan bajai kok mau ngejar kendaraan Kereta cepat di itu. jalan tol, nggak akan bisa. Segera cari exit tol, kamu tahu itu akan melingkar ke sana. Ya, nyebrang sawah, nembus hutan, jalan kaki, ya seru lah, dan murah, dan risiko rendah. Ya saya udah contohkan produk dari desa itu bisa sejajar dengan iPhone. Ya. Nah, itu 2008 ya, 2009 ya. 2008. Dan produk Indonesia yang bisa masuk kategori Best 20 di Good Design Jepang baru Magno. Spedagi. Spedagi ya, yang Jepang. Belum ada yang lain. Dan itu dari desa. Itu makin menambah keyakinan bahwa masa depan yang diimpikan atau yang dituju sebenarnya ada di dekat sini. Dan yang menarik Mas, era-era apa? Post industri itu menjawab saya juga tentang pertanyaan kenapa ya Pancasila itu susah banget diamalkan sekarang. Susah luar biasa. Kalau pemerintah mau jujur, mereka gagal menerapkan atau Kenapa? Karena ya paham yang kita pakai kapitalisme. Karena kehidupan itu kehidupan industri. Value-nya itu beda banget dengan Pancasila. Pancasila itu akan bisa tumbuh subur kalau dia ada di media atau zaman yang tepat, era post industri sebenarnya. Pancasila itu bibit yang sangat baik, Mas. Tapi nanamnya susah. Ya. Dia perlu media yang pas. Tepat. Ya. Pancasila itu ideologi yang seimbang. Ada sosialisme, ada kapitalisme. Tapi di industri kan nggak imbang, Mas. Nggak bisa. Satu sisi, ya. Dia nggak bisa tumbuh. Di era post industri. Dan indikasinya fenomenanya itu kelihatan, Mas. Orang udah bisa menerima kewirausahaan sosial. Dulu kan di industri ngomong ya bisnis aja lah. Nggak usah mikir soal Kalau sosial. kamu ya bikin sosial aja lah. Nggak mungkin ketemu itu. Tapi ketika kebentur-bentur kan semuanya akhirnya mengakui bahwa itu ternyata bisa. Kemudian community. Di negara maju peran pemerintah menjadi lebih turun. Peran masyarakat lebih Makin besar. Ya. Pemerintah jadi legislator, fasilitator saja. Kemudian industri itu human center. Kadang-kadang orang masih salah, masa depan itu human center. Menurut saya salah besar. Human center itu jadi problem. Gitu. Harusnya human and nature center. Jadi kesejahteraan alam dan manusia sekaligus. Kemudian saya mengamati juga ada perubahan dari kompetisi yang di industri itu berubah menjadi kolaborasi. Ya. Tapi kolaborasi itu juga nggak cukup. Karena di kolaborasi itu masih ada unsur transaksional yang kental. Dan ya saya dari pandangan saya sendiri, saya melihat bahwa yang jadi masalah itu ketika semuanya ditransaksikan. Transaksional, ya. Menurut saya jawabannya ada di gotong royong. Gotong royong itu spiritnya beda, dan saya nggak nemu di bahasa Inggris padanan yang pas. Ya akhirnya saya bikin istilah co-help. Ya. Ya kebetulan karena bahasa Inggris saya jelek, jadi ngawur salah nggak apa-apa lah. Tapi saya pikir itu istilah yang compete, collapse, dan co-help itu satu gradasi yang menurut saya bagus ya. Izinlah sama orang yang punya bahasa Inggris. Gotong royong itu semangatnya melihat secara keseluruhan semua, kemudian semua punya empati yang sama terhadap bahwa ini hanya bisa diselesaikan kalau bersama-sama. Semua punya kerelaan untuk menyumbang berdasarkan kemampuan dia sendiri. Dan itu nggak ada ukurannya ya? Nggak ada ukuran. Dan itu gotong royong. Dan beda sekali dengan kolaborasi, beda sekali dengan apalagi kompetisi. Dan gotong royong itu kan kalau diperas, Soekarno bilang, Pancasila diperas itu gotong royong. Jiwanya gotong royong. Dan konsep spiral spiritual itu kan sebenarnya sebuah peta yang saya susun untuk menunjukkan bahwa kalau kamu serius mau dunia itu sustain, ya ini yang harus dilakukan. Saya memperlihatkan petanya. Ya. Negara-negara belum maju dan sedang berkembang yang ikutan jalurnya negara maju itu tolong keluar dari jalur. Itu ya tolong keluar aja. Bangsa-bangsa yang maju
Jangan dibiarin. Kamu tunjukin itu salah kamu. Kamu harusnya ke situ. Gitu loh. Kemudian bangsa-bangsa maju jangan mikir dirinya sendiri. Kamu nggak akan pernah jadi bangsa yang selamanya maju loh. Nggak akan pernah loh. Karena kalau iklim kompetisi itu selalu akan ada yang lain. Orang yang menang itu akan capek dan akan tua. Seperti Jepang ya. Jepang itu pernah men-challenge Eropa, pernah men-challenge Amerika dan dia menang. Tapi lelah. Tapi capek kan. Saya selalu bilang ke teman saya, kamu nggak akan menang sama Cina, sama Korea sekarang. Kamu udah tua, udah capek. Gitu. Kamu bikin era arena baru. Wisdom. Jepang itu bangsa yang sangat kaya dengan wisdom ya, value-nya. Kalau konsep-konsepnya Mas Singgi tadi kan kayak membenturkan atau nggak membenturkan, memadukan dua hal yang umumnya di dua kutub yang berbeda, spiral itu kan, city dan rural, spirit material tadi ya, spiritual sama material ya, lalu yang human sama nature gitu. Keseimbangan itu nyata di desa. Orang nggak membeda-bedakan ya antara dua kutub. Sebenarnya kalau dicermati, masalah yang kita hadapi di dunia itu ya cuma masalah ketidakseimbangan aja. Cuma itu aja esensinya. Gitu. Jadi ketika kemudian melihat fenomena, saya mengamati fenomena-fenomena itu. Jadi ada fenomena social enterprise, ada fenomena community, ada fenomena Hamcer, ada collapse, kemudian collapse. Itu menunjukkan bahwa wah ini kita sebenarnya ada di titik momentum yang sangat baik. Indonesia ya terutama dan Pancasila. Ini era yang sangat baik untuk menumbuhkan, untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari. Dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak perlu ngomong ayat-ayat Pancasila, enggak. Kita harus ngomong dan produk, ngomong dan event, ngomong dan kegiatan. Saya sekarang sedang dalam proses untuk launching sepeda Gigoro, sepeda gotong royong. G20 ya, Mas? Ini sebenarnya sebuah contoh bagaimana saya mengamalkan Pancasila. Saya membuat sepeda bambu ini kan, ya pada satu sisi saya menunjukkan bahwa bambu itu material yang kuat dan punya harga, punya value yang tinggi. Tapi ini mahal, Mas. Banyak yang pengen tapi dia harus nabung segini. Ya pada satu sisi berhasil, tapi pada sisi yang lain saya punya hutang moral ya. Dengan ini material rakyat gitu. Dan saya pikir kalau kita mau campaign bahwa bambu itu sesuatu yang berharga, kita harus juga mengkampen dengan produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Produk baru, produk yang keren, produk yang bagus. Dan saya menemukan solusinya hanya bisa dengan gotong royong. Sepeda Gigoro saya patok dengan harga full bike 5 juta. Full bike. Dan desainnya harus bagus, kuat, teruji, tangguh, tapi harus terjangkau. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan gotong royong. Ketika bagian-bagian itu dibuat di beberapa tempat ya. Semua orang memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Sepeda dari industri-industri besar. Dan menarik, eksperimen dari desa ini bisa menyatukan dua pemain sepeda yang terbesar. Kompetitif ya. Yang saling berkompetisi. Dan saya yang memang mensyaratkan, saya nggak mau satu, saya mau dua-duanya terlibat di sini. Karena memang semangatnya gotong royong dan kita harus exercise nilai gotong royong itu melalui produk-produk yang memang gitu, nyata ya, yang nyata seperti itu. Ya mengamalkan Pancasila itu zaman sekarang ya kayak gitu. Orang ngerasain value itu karena dia menggunakan, karena dia melihat manfaat langsung dan kita mencoba menyelesaikan, membuktikan bahwa nggak selamanya harus berkompetisi. Ternyata bergotong royong indah juga dan bisa juga. Dan nggak membuat lelah juga. Dan nggak membuat lelah juga. Dan secara ekonomi jalan. Ya itu ekonomi Pancasila. Seperti itu. Saya sangat percaya Pancasila itu ideologi yang keren.
Tapi memang menantang bagi kita semua, orang-orang kreatif, orang-orang untuk menemukan ya, anak-anak muda sekarang. turunannya ya atau bentuknya. Dan saya pikir kalau kita konsisten dengan itu semua dan tidak seperti negara-negara fasis yang mempraktekkan ideologi negara dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara yang kreatif, dengan wujud produk dan karya dan nilai-nilai kehidupan. Orang akan menghidupinya. Ya, orang kan saya tahu. Dan orang nggak akan punya alergi terhadap ideologi. Karena dia tidak ismu. Ya. Ya, ini kehidupan universal, universal value yang sebenarnya ada di mana-mana. Kalau saya ngomong Pancasila, bukan cuma Indonesia. Pancasila itu universal value, ada di mana-mana sebenarnya. Ya. Dan memang Soekarno juga mengaku itu ngambil dari mana-mana juga. Kemudian dijadikan poin-poinnya. Dan kalau kita melakukan itu, jangan pernah merasa bahwa Indonesia loh yang hebat. Enggak. Harus biasa aja. Ya, gitu. Nggak menepuk dada lah ya. Biasa aja, kebetulan aja kita dikasih Pancasila. Selama ini kita nggak menyadari bahwa kita dikasih seperti itu sebagai sesuatu yang berharga ya. Kalau kita dikasih itu ya cobalah. Ya. Dan ini kesempatannya muncul. Era pergeseran dari sekarang ini kita ada di titik pergeseran industri ke post industri. Saya nggak percaya industri 4.0, 4 sekian nggak. Ini sekarang post ini post industri 1.0. Seperti itu. Ya karena saya nggak baca buku banyak Mas, jadi saya ngawur pun boleh gitu loh, kayak gitu. Saya nggak banyak baca buku. Tapi tahapan yang Mas Singgih tadi sebut itu kan menjelaskan perjalanan dunia lah sebenarnya. Dan yang tadi Mas Singgih sebut apa yang diimpikan atau masa depannya sebenarnya ada di sini. Dari pengalaman hidup di desa puluhan tahun ini menjadikan Mas Singgih merasa nggak usah jauh-jauh lari-lari kemana-mana karena ada di sini semua gitu. Mas Wisnu kesini kok. Ini. Kan? Dan saya menemukan tadi saya masuk ke kantor itu dan lihat tadi nggak tahu namanya kan, ternyata sepeda gotong royong ya. Nah itu kan level berikutnya untuk tadi kalau kita ngomong soal Magno, lalu sepedagi, lalu pasar papringan, ini menemukan bentuk baru dari kegotong royongan. Co-help ya kalau bahasa Inggris semua digaya-gayakan supaya nggak kelihatan ketinggalan jalan. Ngomong gotong royong hari gini. Soalnya orang bule susah ngomong gotong royong Mas. Oke. Jadi mungkin harus pakai bahasa mereka juga. Nanti saya jadi pembeli itu untuk silakan Mas setelah G20 nanti. Nanti tunggu G20 ya. Kita launching di G20 karena dan launching sepeda affordable karena yang namanya pemimpin negara itu kan pemimpin untuk rakyat Mas. Ya. Jangan dikasih produk-produk mahal. Ya. Produk-produk rakyat aja. Biar mereka campaign untuk itu. Dan rakyat akan mendapat manfaatnya kan. Iya. Karena produknya jadi diproduksi lebih banyak, dipakai oleh banyak orang. Iya. Ya kita kan bangsa yang nggak kaya lah. Pakai bahasa-bahasa yang kita kuasai, yang kita punya. Iya. Tidak besar-besar dari tiangnya. Iya. Kan gitu aja sederhana. Terakhir nih Mas, mau tanya soal kembali ke desa. Tadi kan butuh, kamu masih muda, ambil resiko aja. Ketika itu Mas Singgih lakukan, resiko yang kemudian ditemukan sebanyak yang ditakutkan sebelumnya atau enggak? Saya nggak pernah, saya itu orang yang nggak pernah bisa berhitung resiko Mas. Oke. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi saya merasa bahwa, ya sekarang ini saya merasa sebagai orang yang beruntung aja. Gitu loh. Dan keberuntungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang dikasihkan. Ya. Keberuntungan itu sesuatu yang memang kita lakukan, kumpulan dari upaya-upaya yang kita lakukan sebenarnya. Akhirnya bertemu keberuntungan itu. Itu kan momentum Mas, momentum. Jadi bayangkan tahun 98 saya selamat Mas. Saya selamat karena ada booming sepeda. Udah. Itu kan keberuntungan yang saya nggak pernah berpikir. Kok saya terus bikin sepeda ya? Saya nggak tahu akan ada. Saya bikin aja karena ini penting menurut saya, karena ini sesuatu yang ada kaitannya dengan desa. Tapi itu kan juga cerita bahwa desa itu pondasi. Desa menyelamatkan loh Mas. Persis yang Mas Singgih tulis soal kendaraan itu. Ya hancur lebur kan di depan. Di depan itu kota. Sementara desa cuman lecet-lecet sedikit. Karena dia lebih kuat ya. Ya sebenarnya cobalah untuk apa ya, kalau saya bilang tuh
melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kamu dapat lahir di keluarga yang berada, kamu juga ingat orang yang tidak berada dan cobalah bantulah mereka. Kalau kamu punya kesempatan sekolah di sekolah yang bagus, untuk siapa? Bukan untuk diri kamu. Untuk society. Kamu dengan membantu masyarakat yang lain, kamu pasti akan selesai masalah kamu. Dan ukuran keberhasilan itu bukan material. Ukuran material itu nggak ada habisnya. Dan tidak akan pernah membuat orang bahagia. Ya. Akhirnya lelah tadi. Ya, lelah. Dan karena berkompetisi terus. Tapi ketika kita membantu orang lain, kita akan sekecil apapun keberhasilan itu akan membuat kita kaya. Sekecil apapun dan bahagia. Dan orang lain bahagia. Ya. Seperti itu. Sederhana lagi. Ya kayak Gus Dur itu bilang, gitu aja kalau repot kan. Ya kan sederhana banget sebenarnya hidup itu dibuat simpel gitu aja. Bahwa kita nyoba dan gagal itu kan bagian dari itu. Dan kita nggak berdosa kok gagal. Cuma nggak nyaman aja. Gitu. Ya. Kalau nyaman kan selalu ukuran diri sendiri kan. Tapi secara value orang hebat. Orang yang gagal itu orang hebat loh Mas. Saya selalu kagum pada orang yang bisa menerima kayak itu. Kalau kayak saya ini kan orang berhasil kan ya, berhasil itu kan ya seneng nggak Mas. Tapi kalau orang udah berusaha keras dan dia tidak berhasil itu sebenarnya orang yang hebat. Karena dia mampu menerima itu. Kayak gitu. Tapi janganlah berpikir tentang gagalan. Saya itu nggak bisa ngerti risiko itu kayak gini Mas. Saya kalau jalan di sini tebing, di tengah itu saya nggak pernah mau lihat di sini ada tebing Mas. Karena kalau saya lihat itu saya takut dan saya nggak jadi jalan ke sana. Ya. Saya lihat ke sana aja. Kalau saya naik sepeda dan naik di tanjakan dan kalau saya lihat di atas saya membuat saya tidak kuat. Saya kalau naik tanjakan kan saya cuma lihat semeter ke depan. Paling aja ya. Jadi nggak lihat jauh. Saya tahu ini tanjakan. Cuma perlu menghemat tenaga, perlu dinikmati. Kalau sesuatu membuat takut ya apa sih ya? Nggak usah dilihat lah. Di desa pulang desa membuat takut. Ya lihat yang indah-indah aja. Toh ada yang berhasil. Toh bisa. Toh kayak gitu. Tapi untuk kecenderungan sekarang kan orang-orang urban ada mimpi-mimpi untuk kembali ke desa dan ingin motifnya macam-macam sih. Ada yang merasa menemukan ketenangan, tapi ada yang mau berkontribusi lagi bahwa desa butuh sumber daya. Nah, Mas Singgi yang sudah duluan ya pulang ke desa, apa yang perlu disampaikan untuk orang-orang yang masih punya mimpi besar ke desa itu? Kembali lagi ke desa itu sendiri. Desa itu sebenarnya butuh apa sih? Apa desa itu butuh seorang pensiunan yang tinggal di situ dan menikmati sisa hidupnya doang. Kalau seorang pensiunan mau tinggal di desa ya silahkan, tapi saya yakin ilmu dia sebenarnya masih bisa banyak dipakai di sini. Jangan lihat desa hanya semata dari sisi kecantikannya, keindahannya. Di balik semua itu sebenarnya banyak sekali persoalan yang sangat pelik. Kenapa orang desa itu memilih bikin batu bata daripada menanam? Karena nggak ada pilihan yang lain yang membuat mereka bisa survive. Tanah semakin sempit akibat pewarisan. Ya. Kalau ditanam risikonya kena hama dan segala macam. Bisa panen. Mereka uangnya sangat terbatas. Batu bata itu kalau saya tanya, niki nek kula utang teng warung gampang Mas, timbang di kula nandur pari gitu. Ketidakpastiannya lebih banyak ya menanam. Itu PR. Apa itu tugas mereka? Enggak, mereka tidak punya ilmu yang cukup. Itu tugas orang yang bisa kuliah di perguruan tinggi. Untuk membantu men-solve problem itu ya. Orang yang bertugas itu orang yang punya pengetahuan. Kalau ke desa ya lihat itu semua. Kayak gitu. Tapi ya akhirnya masing-masingnya. Cuma saya percaya bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, yang bisa membantu orang yang susah, itu ya bukan nanti kemudian kita akan dibantu. Kalau susah itu susah membuktikannya Mas. Tapi sederhana aja, kamu pasti merasa bahagia ketika melihat orang itu bisa menyelesaikan masalah. Sudah sederhana ini. Saya juga nggak tahu nanti itu ada surga atau neraka. Karena belum pernah ke sana juga gitu. Dan kalau harus percaya kan saya harus tanya gimana membuktikannya kan. Ya saya sederhana hidup jadi orang yang baik aja lah. Karena itu otomatis membawa kebahagiaan ke kita sendiri ya. Kalau nanti setelah hidup ada surga ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ada ya. Gitu.
Gitu Mas Singgi. Matur suwun. Iya. Wah, ngobrolnya makasih. nih ditutup dengan omongan surga dan neraka ini. Mulai dari desa, ngomongin soal Magno yang membuat saya kenal Mas Singgi pertama, sepedagi yang hobi saya, lalu pasar papringan yang sangat moncer ya, terkenal dan jadi contoh di banyak orang, tempat Mas. ya. Saya cuma menginisiasi ya. Dan terakhir yang sepeda gotong royongnya itu, Pak, itu insya Allah nanti menjadi pengikat atas sebuah ideologi atau isme yang susah banget diterjemahkan di produk, ternyata bisa nih. Dua entitas yang berkompetisi bisa gotong royong. Dan kompetisi ternyata melelahkan dan membuat kita gotong royong banyak orang lah, Mas. Ya. Gitu. Thank you Mas Singgi. Ya, sama-sama Mas. Semoga menginspirasi saya gini. Wah, ini kayaknya harus digedor-gedor nih untuk lihat lagi bahwa yang kita cari ternyata dekat nih. Ya, Sekitar di desa. ya, betul.